banyak orang luar sana yang saya searching ya, yang saya analisa juga di media sosial, itu mengatakan bahwa sebelum merdeka itu kita nih kaum Depok nih udah merdeka, udah punya presiden sendiri gitu. Nah makanya penting nih kita lurusin dalam obrolan kita hari ini. Kan tadi kan ada beberapa presiden ya memang yang istilahnya menjadi pemimpin kaum Depok nih gitu kan sebelum akhirnya dilebur gitu ya. Mungkin sebelum kita lanjutin obrolan tentang sejarah kaum kita ya, kaum Depok, mungkin Om bisa jelasin juga bahwa kaum Depok ini kita punya paguyuban yayasan lembaga ya yang memang menaungi kaum Depok gitu ya, yang bernama Cornelis Sastelen gitu. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Om, mungkin Om bisa jelasin nih Cornelis Sastelen seperti apa, lembaga kita seperti apa? Oke. Yayasan Lembaga Cornelis Sastelen itu sebenarnya adalah estafet dari yang Gemeente Bestuur te Depok yang pertama kali dihadirkan oleh Sastelen, tapi belum berbadan hukum ketika dia mengangkat Jarong van Bali, orang kepercayaan dia, budak yang tertua, budak yang jujur, berhati lembut sebagai pemimpin dari para budak-budaknya pada waktu itu. Lalu kemudian Sastelen juga berpikir ya bahwa kalau ketika suatu saat dia meninggal, budak-budak ini tidak ada yang mengatur ya, maka ya dia membuat satu penulisan pemikirannya dia bahwa kelak harus diadakan Gemeente Bestuur te Depok yang legal ya. Oke. Nah jadi kan itu kemudian dilakukan oleh advokat Klein yang pada waktu itu yang tahu akan pemikiran Sastelen, lalu dia menghadirkan Gemeente Bestuur yang legal ya berdasarkan Undang-Undang Hindia Belanda. Dia membuat Reglement van Hetland Depok, di mana reglement itu kan peraturan atau undang-undang di mana dinyatakan bahwa masyarakat Depok, tanah Depok itu diatur oleh suatu Gemeente Bestuur, yaitu pemerintahan desa yang otonom. Nah, dipimpin oleh seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan dua anggota. Ketuanya itu disebut presiden. Nah, itu berlangsung yang secara resmi itu tahun 1917. Nah, itu yang resmi, yang dia bertanggung jawab tentang banyak hal. Bukan saja masalah sosial, kemasyarakatan, pendidikan, bahkan juga masalah perekonomian komunitas itu. Kemudian juga mengenai pengaturan kepemilikan tanah itu juga mereka yang ngatur. Tetapi ketika Indonesia merdeka, nah itu tanah Depok kan itu pemilikan yang sah menurut hukum pertanahan Hindia Belanda. Okay. Nah, pada waktu itu pemerintah Indonesia menyadari betul bahwa sekarang ini ada dua kepemilikan tanah yang tunduk kepada undang-undang yang berbeda. Undang-undang yang berlaku oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Hindia Belanda. Kenapa? Kepemilikan tanah Depok oleh kaum Depok pada itu sama saja dan kepemilikan
perkebunan, saya katakan perkebunan teh, Gunung Mas, perkebunan karet dan perkebunan yang sepanjang Sungai Ciliwung, itu kan kepemilikannya tunduk pada Undang-Undang Hindia Belanda untuk ratusan tahun. Nah, jadi nggak boleh ada dalam satu negara ada kepemilikan tanah yang tunduk pada hukum yang berbeda. Nah, karena itu pemerintah kemudian melakukan negosiasi Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu dengan Presiden Gemeente Bestuur yang terakhir adalah Opa Johannes Matthijs Jonathan di rumahnya Opa Presiden pada waktu itu, dan itu berjalan dengan mulus dan berhasil. Oleh karena itu dilahirkanlah ya namanya perjanjian pengalihan hak partikulir. Tanah-tanah kaum Depok dan perkebunan lain itu disebut tanah partikulir. Tetapi sekarang mereka harus tunduk pada undang-undang pertanahan yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk instrumen ya untuk melakukan itu adalah melakukan perjanjian pengalihan tanah partikulir menjadi kesatuan dengan Republik Indonesia. Nah, dari situ pemerintah nggak tutup mata, mereka memberikan ganti rugi. Nah, uang ganti rugi itulah kemudian oleh Bapak Presiden Johannes Matthijs Jonathan digunakan untuk menghadirkan lembaga koordinasi lain. Mengapa? Karena dengan adanya Republik Indonesia, otomatis keberadaan Gemeente Bestuur itu gugur demi hukum. Karena kan dia dihadirkan dengan hukum Hindia Belanda. Nah, supaya visi misi Saslen yang diemban oleh Gemeente Bestuur ini tidak bisa berlangsung terus, makanya Bapak Presiden Johannes Matthijs Jonathan menghadirkan LCC yang sekarang menjadi Yayasan Lembaga Koordinasi. Jadi LCC itu ada estafet dari Gemeente Bestuur Depok. Mungkin kalau kita bicara tadi yang Om sebut Presiden Depok, Gemeente Bestuur itu ya, kita akan bahas lebih detail lagi mungkin di obrolan selanjutnya nih, gitu kan, yang nanti kita akan obrol lebih dalam karena biar nggak salah persepsi nih Om. Karena di luar sana banyak juga yang menilai bahwa dulu Depok itu punya presiden sendiri lepas dari Indonesia. Itu kan menurut kita itu nggak begitu ceritanya kan ya, kita takut. Tapi nanti itu kita akan bahas lebih detail lagi sih. Berarti sampai hari ini lembaga koordinasi Saslen itu sudah hadir dari sejak Indonesia merdeka, sudah ada sampai hari ini ya. Jadi kita kaum Depok itu berada di naungan tersebut ya Om. Berarti di situ kita juga di lembaga itu kita punya beberapa aset kan ya Om ya, ke sekolah, kuburan, seperti Om ya, lapangan bola dan lain-lain yang memang ada di kawasan Depok Lama. Itu nanti mungkin untuk hal bicara tentang Presiden Depok, Gemeente Bestuur kita lebih detailin lagi Om. Mungkin sekarang kita lanjut ngobrol tentang nama Depok nih Om, nama Depok yang memang disebut Headland Depok gitu. Itu gimana tuh? Kenapa bisa ada nama Depok gitu kan? Karena ini juga banyak yang salah nih mengartikannya. Mungkin Om bisa jelasin lebih baik, lebih detail. Silakan Om. Baik Rizky, saya mulai menjelaskannya ya mengenai tanah Depok, ya. Headland Depok. Headland Depok. Ya. Sejarah mencatat bahwa tanah Depok atau disebut Headland Depok pada waktu itu semula dibeli oleh Lucas van der Meuyer. Siapa sih Lucas van der Meuyer? Dia adalah seorang ofisir Belanda dan dia membeli dari pemerintah di Batavia pada waktu itu pada tahun 1695 ya, dengan harga 300 Rijksdaalder, mata uang pada waktu itu disebut Rijksdaalder. Nah, Lucas van der Meuyer belum sempat ya mengolah tanah Depok yang kala itu masih merupakan tanah yang terlantar, masuk hutan belantara pada waktu itu ya. Karena dia terlebih dahulu dimutasi ya, ke Jepara menjadi asisten residen di sana. Nah, pada 18 Mei 1696 ya, Lucas van der Meuyer itu menjual tanah Depok kepada Koordinasi Saslen. Ya. Jadi memang sejak awal tanah yang dibeli Saslen itu
bernama Depok. Bernama Depok ya? Bernama Depok. Bernama Depok. Dan itu jelas ya, kita bisa melihat dalam faktanya, yaitu surat jual beli antara Van der Meer dengan Saslen menyebut bahwa tanah itu adalah Headland Depok, atau dalam bahasa Indonesia disebut tanah Depok. Nah, berdasarkan dinas topografi ya, tahun 1917, tanah Depok yang dimaksud adalah kawasan Depok Lama yang kita tinggal sekarang, dan sekarang kita ngobrol-ngobrol di nah ya, tanah itu yang dimaksud, Headland Depok yang dibeli oleh Saslen dan Lucas van der Meer. Ya. Sebelum tanah Depok, Saslen sebelum membeli tanah Depok ini, Saslen membeli tanah dia tidak membeli, ya, mendapat hadiah tanah di Mampang pada tahun 1696 dari pemerintah Batavia sebagai penghargaan atas jasa-jasa pengabdiannya di LCC. Nah, setelah membeli ya tanah Depok tahun 1696, Saslen memperluas lahan yang dimilikinya dengan membeli tanah-tanah dari pemerintah Batavia. Misalnya 4 Agustus 1711 dia membeli tanah Karanganyar yang kita kenal sekarang Cinere. Ya. Kemudian dengan demikian dia sudah memiliki 3 bidang tanah, ya, yaitu Headland Depok yang sekarang kita berada ini, kemudian Mampang yang bertetangga dengan Headland Depok, lalu Karanganyar yang Cinere, sehingga itu menjadi satu kesatuan. Nah, oleh karena itu Saslen merekonstruksi ya tanah miliknya itu, dia katakan sekarang yang disebut Depok adalah ketiga bidang lahan tersebut, dari Depok Lama, Sungai Ciliwung, sampai di Karanganyar Cinere itu pada Depok. Ya. Mampang itu bukan Mampang yang di Jakarta Selatan kan ya Om ya? Mampang yang di Depok kan ya? Dan itu yang tadi Om jelasin sedikit, coba aku review bentar ya. Mampang itu diberikan pemerintah Belanda karena dedikasi dia di VOC berarti ya? Ya di VOC berarti ya? Karena dia punya kerja yang bagus, maka akhirnya istilah dikasih hadiah tanah di Mampang itu ya? Oke. Nah, kemudian dia juga membeli, setelah itu dia membeli tanah di seberang Sungai Ciliwung, di sebelah timur. Kalau kita kan berada di sebelah barat Sungai Ciliwung, ya, Headland Depok. Nah, dia kemudian membeli 2 bidang tanah di sebelah timur Sungai Ciliwung dari Tang Tiongko, seorang Cina. Ya. Kemudian satu lagi dia beli dari Capi Usin, seorang Bali. Ya, Capi Usin. Nah, oleh karena itu kedua tanah tersebut ya, yang di sebelah timur dan di sebelah barat itu kemudian terhubung, walaupun dilewati oleh Sungai Ciliwung. Terhubung nanti adanya jembatan Panus itu setelah 2 abad kemudian ya. Tapi pada waktu itu transportasi ke Batavia itu transportasi utamanya adalah Sungai Ciliwung. Menggunakan apa? Perahu getek atau apa? Perahu dan juga melakukan melalui getek. Kenapa? Karena Saslen kan memerintahkan untuk sepanjang Sungai Ciliwung ini ditanam bambu. Tanam bambu-bambu. Kemudian Batavia sedang membangun. Mereka perlu bambu-bambu. Bambu-bambu itu diperlukan untuk, ya, bahasa Belanda bilang steger. Kita menyebutnya steger. Kalau sekarang sudah scaffolding seperti itu. Jadi dikirim dalam bentuk getek, dikirim ke Batavia. Dan kalau hasil bumi dengan apa? Dengan getek juga, dengan perahu juga. Kita lihat hasil buminya apa? Hasil bumi yang untuk diekspor itu pasti dengan perahu. Ya. Tapi kalau hasil bumi misalnya buah-buahan segala gitu bisa sekalian dengan getek.
seperti itu. Pada masa itu berarti belum ada pengelolaan ekonomi secara baik berarti Om. Waktu itu Ya. gimana tuh pengelolaan seperti apa tuh waktu itu? Waktu Sastlen beli tanah Headland Depok, dari mulai seberang Sungai Ciliwung sampai Mampang sampai Karanganyar itu masih hutan belantara. Oh, hutan belantara berarti Hutan belantara. memang Depok ini ada hutan, memang hutan berarti ya? Ya, hutan belantara. Oh, hutan Ya, belantara. ya. Jadi belum ada penghuninya. Ya. Kalau kita tahu hutan kan orang datang ke hutan nggak tinggal di hutan. Iya, iya. Orang iya. ke hutan itu waktu mencari ranting-ranting ya untuk Kayu bakar. dan sebagainya, mereka pulang lagi, mereka nggak tinggal di hutan. Ya. Nah setelah Sastlen membeli tanah-tanah tersebut, ya kemudian beliau tadi saya sudah ceritakan melakukan rekonstruksi, ya sehingga tanah milik dia yang membentang dari sebelah timur Sungai Ciliwung sampai dengan Cinere itu disebut sebagai Depok. Sehingga saat itu jika Sastlen menyebut Depok, maka yang dimaksud oleh beliau itu adalah lahan miliknya yang terbentang dari sebelah timur Sungai Ciliwung sampai dengan Sungai Pesanggerahan di Cinere, sebagai tertera pada tanah milik Sastlen berikut ini. Nah ini kita bisa lihat peta tanah milik Sastlen, ya itu betapa luasnya, mulai dari Sungai Ciliwung sampai ke Cinere. Dan kalau saya bandingkan dengan sekarang, dengan pemerintah Kota Depok, ya wilayah pemerintah Kota Depok, itu tanah milik Sastlen pada waktu itu yang dia miliki itu hampir setengah bagian dari wilayah pemerintah Kota Depok. Oh, Hampir saya seperti jadi sedemikian luasnya. Nah, saya lanjutkan mengenai Sastlen, ya. Sastlen selain memiliki tanah yang sangat luas di Depok, dia juga memiliki lahan pertanian di Cinere dan bukan di Cinere, di Srengseng Lenteng Agung. oh, Di Srengseng Lenteng Agung. Bahkan di Srengseng tersebut, sekarang kita sebut Lenteng Agungnya, Ya, ya. di Srengseng tersebut dia memiliki kastil atau puri. Oh, Ada lahan pertanian dan juga ada kastil. Ya, dia tinggal juga di kastil itu, ya. Dan selain itu juga di Depok Lama, Headland Depok, ya itu dia juga memiliki rumah yang besar, tapi yang terbuat masih dari kayu. di Depok. Di Depok. Tepatnya Om kalau di Depok ini? Tempatnya ya kalau sekarang di antara dia diapit oleh Jalan Mawar sekarang Oh, dengan jalan Pemuda. dan kemudian jalan yang kita bilang Gang Sepi dulu, jalan apa namanya itu? Kenanga. Kenanga, kemudian jalan tengah Jalan Siliwangi. Jadi Di situlah ya? Di situ. Oh, Cuma kita tidak bisa lagi melihat bekas-bekasnya karena bangunannya itu waktu itu juga dari kayu. Rumah udah hancur berarti ya? Udah hancur. Gitu. Nah itu sekarang tanah itu kepemilikannya dari keluarga Lun Chandria gitu. Oh, Nah, yang bekas rumah dia di Depok Lama. Nah, mengenai Sastlen, ya Sastlen itu adalah dia sebagai pernah menjadi petinggi VOC, ya bahkan dia itu memiliki kedudukan yang tinggi. Dia itu hal yang unik, ya bahwa Sastlen itu tidak mau wajahnya dilukis. kenapa tuh Om? Nah itu karena dia mempunyai prinsip, ya barangkali karena iman Kristiani, ya yang dianut bahwa dia tidak ingin kelak nanti dia itu dikultus individukan. Dipuja gitu? Iya, nggak mau dia. Jadi
kami ketika saya menjadi pengurus di LCC bersama Om Valentini Nunatans, kami pernah napak tilas ke Kota Tua, ke kantornya VOC. Oh, Kita semata-mata ingin mencari fotonya dia. lukisannya, tapi tidak ada. Petugas sana mengatakan memang satu-satunya petinggi VOC yang tidak ada Dia. lukisannya hanya Sastlen. Iya. Di sana kita lihat ada banyak lukisan pejabat VOC. Kita cari Sastlen, nggak ada. Lukisan satu-satunya adalah lukisan ketika dia berada di kastilnya di Sringsing. Ya. Ada lukisan Sastlen sedang berdiri dengan tongkat, kemudian dia dipayungi oleh para hambanya. Dan itu juga lukisan Jauh. dari jauh. Nggak kelihatan berarti mukanya ya. Dari jauh. Dan itu adalah satu-satunya lukisan pribadi Sastlen yang dilukis oleh Cornelis de Bruyn. Cornelis de Bruyn, orang Belanda juga. Orang Belanda juga. Di luar itu tidak ada lukisannya. Dan itu saya diyakinkan oleh buku referensi yang berbahasa Belanda, ya, yang ditulis oleh Jan Karel, yaitu Sporen van het Land Depok, itu, bahwa dikatakan begitu. Kalau sekarang muncul, kita lihat di YouTube, ada foto-fotonya foto Sastlen itu bohong ya? Bohong. Atau di kawasan Depok juga mungkin yang ada katanya lukisan Cornelis itu udah dipastiin Udah dipastikan hoax lah ya. Bohong, bukan lukisan dia ya. sebenarnya lukisan siapa sih? Ya. Siapa sih yang gambar lukisan itu adalah Rumphius. Siapa Rumphius? Rumphius adalah seorang letnan anak buahnya Napoleon Bonaparte. Sebentar Om, sebentar. Yang Om Max Rumphius ini yang seolah-olah dialah si Cornelis Sastlen yang kita temuin, misalnya kita temuin di media sosial ataupun di tempat di daerah Depok ini ini foto Cornelis Sastlen, itu bukan, itu si Rumphius, itu foto Rumphius berarti. Itu Rumphius yang dia berpakaian tentara Perancis ya, kebesaran gitu ya, itu Rumphius. Rumphius, oke. Anak buah Napoleon Bonaparte. Lukisan itu mereka ambil dari Army Museum di Paris. Oh. Ada dipajang di dinding museum itu. Nah, jadi itu juga penyesatan itu. Iya. Ya. Bahkan kami mendapat detail selain sebagai seorang ofisir anak buahnya Napoleon, Rumphius juga ada seorang ahli herbal, ya, tanaman-tanaman obat. Nah, ya. ahli itu, yang seperti itu. Nah, pokoknya intinya adalah lukisan Cornelis Sastlen yang jelas tidak pernah ada. nggak pernah ada. Clear ya di situ berarti Om ya. Oke. Saya bisa memperkuat lagi, yaitu bahwa ketika 28 Juni 1714 Sastlen meninggal, Ya. yang meninggal, dia kemudian kan ada prosesi pemakamannya yang demikian megah, ya. Dari rumahnya yang hanya berjarak 200 meter dari tempat pemakamannya, dia dimakamkannya di Gereja Sion sekarang. Oke. Yang di Gereja Sion sekarang. Nah, tempat dia dimakamkan ya ada 3 makam. 1, 2, 3. Ketiga-tiganya ya, tidak diberi prasasti. Tidak diberi nisan. Tidak diberi nisan. Cuma Kosong aja. Kosong saja. Kosong saja. Nah, itulah juga salah satu pesan dari Sastlen. Sampai sebegitunya ya. Supaya jangan sampai makamnya nanti juga dikeramatkan. Iya. Nggak mau dia. Sehingga sekarang kan kita jadi harus nebak ya, yang mana dari 3 yang Sastlen. Kan gitu. Iya. Nah, Oke. sampai segitu jauh. Itu karena dia memang iman Kristianinya Kuat. yang kuat. Apa yang diberikan tangan kanan nggak boleh diketahui tangan kiri, seperti itu. Sehingga dia berusaha untuk menghilangkan jejak fotonya, jejak kuburannya. Jadi nggak bisa tahu pasti untuk tidak orang datang untuk mengkeramatkan ya Om ya. Oke. Gitu, ya. Nah, sekarang saya masuk pada kontroversi ya nama Depok. Kontroversi ya. Nama Depok. Asal si Depok. Ini menarik sih Om. Ya. Iya gimana? Nah,
sudah sejak lama berkembang isu bahwa nama Depok itu berasal dari akronim bahasa Belanda. Ada beberapa akronim, tapi ya saya akan menyampaikan 2 saja cukup. Yang pertama, akronimnya mengatakan De Eerste Protestantse Organisasi van Christenen, DEPOK. Ya. De Eerste Protestantse Organisasi van Christenen. Ada juga yang menulis De Eerste Protestantse Ordonantie van Christenen, DEPOK. Ya. Lalu di majalah orang Depok yang ada di Belanda. Itu kan mereka setiap tahun bikin reuni. Mereka pada itu terbitkan buletin. Nama buletinnya itu Depok Bode. Di Depok Bode tahun 1970-an itu akronimnya ditulis sebagai Deze Eenheid Predik ons Christus. Jadi komunitas ini percaya pada Kristus, artinya seperti itu. Juga DEPOK. Nah, kepanjangan dari akronim di atas adalah sebenarnya ungkapan kerinduan kaum Depok yang berada di Belanda. Ketika pada masa konfrontasi merebut Irian Barat, ya, di tahun 60-an, 62, 63, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda. Sehingga saudara-saudara kita, ya, terutama saya punya banyak famili yang biasanya bulan Desember itu mereka ke Depok, setelah tahun baru pulang lagi, ya nggak bisa. Nah, jadi ya mereka akhirnya setiap tahun membuat reuni di sana. Ya. Nah, sebagai ungkapan kerinduannya kepada Depok, lahirlah akronim itu. Okay. Ya. Nah, dari sisi bahasa Belanda, ya, itu orang Belanda tidak pernah menulis kata Kristen itu dengan huruf K. Tapi CH, Kristen, ya, pakai CH. Oleh karena itu kalau ya otomatis akronim itu kan nggak benar. Ya. Dipaksakan berarti. Dipaksakan. Masa Depok itu DEPOC, Depot. Nah, tapi ternyata dari situ terbatahkanlah. Bahwa Depok berasal dari akronim itu. Nah, kemudian ada salah satu pakar sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya UI, Dr. Dwi Suratminto. Dia dalam penulisannya mengatakan dari sudut linguistik, ya, Depok itu berasal dari Padepokan. Ya, itu masuk di akal. Dari sisi akademis, ya, Depok berasal dari Padepokan. Tetapi ketika kita bertanya di manakah Padepokan? Di Headland Depok ini ada Padepokan. Headland Depok kan Depok lama. Nggak ada. Kalau toh kemudian ada Padepokan yang di luar Headland Depok, ya, yang sekarang kita bisa banyak temui, tanggal berdirinya adalah, ya, itu kebanyakan sudah di abad 19. Oh, jauh. Jauh. Padahal Sasten di Depok kan di 1696. Ya. Ya, seperti itu. Berarti bisa dipatahkan juga tuh ya. Rada masuk akal, tapi Padepokan itu rada masuk akal, cuman memang sebetulnya nggak juga mendefinisikan asal Depok itu sendiri berarti Om ya. Berarti Depok itu sendiri memang sudah namanya Depok, Headland Depok gitu kan ya. Berarti itu menjadi kontroversi yang selama ini ya memang banyak sih ya, di media sosial bahwa ya Depok itu ya disingkat-singkat dalam bahasa Belanda yang tadi Om ngomong itu ya. Lalu ada juga berasal dari Padepokan, tapi itu bisa dibantah sebenarnya bahwa yang nggak gitu, bahwa memang pada saat organisasi lain itu membeli tanah Depok dari ya itu sudah Headland Depok namanya kan. Clear harusnya ya seperti itu. Oke. Sekarang saya mau berbicara mengenai Sastelen dan budaknya. Ya. Ketika Sastelen membeli tanah Depok pada tahun 1696, tanah Depok ini belum dikelola secara ekonomi.
Nah, untuk mengelola lahannya, ya, Sastren itu mendatangkan 150 budak-budaknya yang berasal dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, Bali, dan satu orang diantara berasal dari Bengali, India, yang dibelinya secara bertahap antara tahun 1693 sampai 1697 ya, dari pasar budak di Bali. Pada masa itu perdagangan budak legal, ya, legal. Di Nusantara ada 2 pasar budak, di Bali dan di Makassar. Nah, sebelum dibawa ke Depok, para budaknya ditempatkan di lahan milik Koloni Sastren di Batavia. Ya, budak-budak inilah yang kemudian menjadi penduduk pertama di tanah Depok. Nah, para budaknya kemudian dibawa ke Depok. Ya, Sastren membangun 21 rumah tinggal terbuat dari kayu dan bambu, tidak jauh dari Sungai Ciliwung. Ya, karena ketika mereka dibawa dari Batavia ke Depok melalui Sungai Ciliwung, pada waktu itu belum ada jalur kereta api. Ya. Nah, masing-masing rumah dapat dihuni oleh 2 kepala keluarga, dan pada waktu itu ada 42 kepala keluarga di Depok. 150 orang budak inilah yang menjadi basis penduduk tanah Depok. Nah, rumah batu baru dibangun di Depok itu pada pertengahan abad 19. Nah, para budak kemudian dipekerjakan di Depok untuk membuka tanah Depok menjadi ladang perkebunan dan persawahan. Oleh karena itu, mengapa dia membeli budak dari Bali? Karena Bali sangat terkenal dengan teknologi pertaniannya, terutama yang namanya subak, ya. Sehingga di Bali itu lahan persawahan itu nggak pernah gagal panen. Ya. Demikian juga ketika Depok telah menjadi lahan pertanian, juga Depok itu tidak pernah gagal panen. Tanah Depok kemudian dijadikan perkebunan lada, kopi, karet, ya, yang merupakan komoditas unggulan untuk diekspor pada masa itu. Dan terutama di tanah Mampang, di Mampang itu menghasilkan lada unggulan. Lada unggulan. Dan pada itu lada sangat dicari oleh masyarakat Eropa. Oleh karena itu pernah ada istilah bahwa dalam bahasa Belanda namanya paper duur, lada itu mahal. Mahal. Ya. Demikian juga Sastren menghadirkan perkebunan rakyat atau disebut volksplanting yang menghasilkan buah-buahan dan persawahan. Nah, kita bisa melihat ya contohnya ini perkebunan karet di era Sastren yang menghasilkan latex, ya. Ketika dalam bentuk latex itulah kemudian dibawa ke Batavia melalui Sungai Ciliwung, dan sampai Batavia baru itu diperdagangkan. Ya. Nah, kepada para budaknya, Sastren memperkenalkan sistem upah bagi hasil dan perpajakan. Para budaknya menerima upah berupa bagi dari hasil perkebunan yang dikelolanya. Nah, itulah salah satu kelebihan Sastren. Dia memperlakukan budaknya tidak seperti para tuan tanah yang lainnya, yang budaknya diperlakukan sebagai keset, injak-injak. Tapi dia memperlakukan sangat manusiawi. Atas lahan yang mereka kerjakan itu, mereka menerima upah bagi hasil. Jadi para budaknya semua merasakan bahwa seolah-olah lahan itu milik mereka sendiri. Nah, itu yang kedua, peribadatan secara Kristiani. Nah, mengenai bagi hasil itu saya tampilkan itu. Karena fotonya kebetulan opacang saya itu sedang membagikan
Hasil pertanian. bagi hasil pertanian sawahnya padi itu. Oke. Oh, berarti dulu berarti di Depok ini selain ada kebun karet, kebun lada, sawah, Ya. itu ya Om ya? Iya. Tadi yang dimaksud Om sebelum kita ngobrol itu kan Depok itu hutan berarti kan? Hutan. Sudah dibuka lahan tuh berarti? Iya. Dibuka lahan, dijadiin hutan karet, ditanemin karet, sawah, lada di daerah Mampang berarti ya gitu ya? Mengapa dia mendatangkan budak? Berdasarkan pengalaman sastrain ketika dia bekerja buat VOC, dia kan sudah tahu seluk-beluk perdagangannya VOC. Ya, ya. Dia udah tahu kuncinya soal itu, makanya dan kemudian juga dia tidak setuju dengan politik yang dilakukan oleh kementerian VOC, politik merkantilisme. Ketika Sastrain dan Van Outhoorn ya yang mengelola VOC, mereka mempraktekkan politik ekonomi dan politik etis ya, di mana kaum pribumi itu diperlakukan secara manusiawi dan mereka diberikan otoritas untuk mengelola lahannya ya, sesuai dengan kehendak mereka. Nah kemudian ketika Sastrain membeli lahan Headland Depok sampai di Cinere sana masih hutan itu, pada waktu itu untuk membuka hutan kan belum ada bulldozer, ekskavator seperti sekarang ini. Berarti dibutuh orang ya? Dibutuhkan orang yang kuat-kuat, yang dapat bekerja ya secara penuh. Itulah kemudian dia beli budak. Iya. Nah, kalau dokumen-dokumen yang saya miliki itu budaknya itu Gede-gede. kekar ya. Nah, mereka sanggup membuka lahan, mengolah hutan berubah menjadi perkebunan. Nah, yang kedua peribatan secara Kristiani. Peribatan secara Kristiani diajarkan oleh Sastrain pada budak-budaknya. Nanti detailnya pada sesi kita. Iya, berarti di cikal bakal ya Om ya, cikal bakal kenapa kaum Depok Lama itu menganut Kristen Protestan gitu ya. Berarti itu cikal bakalnya memang salah satu wasiat dari Sastrain sendiri Om ya untuk budak-budaknya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga dia mengajarkan sistem hukum dan keadilan ya, dengan menghadirkan organisasi Gemeentebestur yang dipimpin oleh seorang presiden. Saya minum dulu ya. Oh ya, Om, silakan Om. Saya minum juga Om kalau gitu. Gemeentebestur. Apa sih Gemeentebestur itu? Ya. Gemeentebestur adalah organisasi paguyuban kaum Depok. Ya kalau waktu itu kan masih budak ya. Iya. Ya saya pakai istilah sekarang aja ya. Itu organisasi paguyuban kaum Depok yang mengurus masalah sosial, pendidikan, dan kesejahteraan kaum Depok. Itu nah, menurut Sastrain pada waktu tahun 1705 ya, dia mengatakan bahwa masyarakat tidak dapat hidup tanpa adanya suatu bentuk tatanan organisasi kepengurusan. Bestur itu adalah tatanan organisasi kepengurusan. Suatu organisasi yang mengurus kehidupan bersama masyarakat harus ada di Depok. Itu kata Sastrain. Nah, sebagai cikal bakal Bestur, Sastrain mengangkat Jarong Van Bali, salah satu budak tertua yang menjadi mandor di tanah Depok. Nah, Jarong ini selain budak tertua, di suatu wasiat Sastrain katakan bahwa dia itu adalah orang yang rendah hati, udah itu berintegritas mungkin ya. Kalau bicara sudah sangat dipercaya berarti integritasnya tinggi lah. Integritas dapat dipercaya. Nah, Jarong Van Bali itu dibantu oleh 7 orang mandor lainnya. Ini masih Gemeentebestur yang belum dibuat secara legal, tapi diangkat begitu saja oleh Sastrain. Waktu itu
Nah, ada 7 orang anggotanya, yaitu Louis van Makassar, Gabriel van Bali. Gabriel van Bali itu adalah mandor di Mampang. Kemudian ada Jan van Bali, pembantu mandor di Depok. Keempat adalah Daniel van Makassar. Kelima Alexander van Makassar, mandor di Weltevreden. Weltevreden itu sekarang kita kenal dengan kawasan Monas. Ya. Oh. Nah, itu dulu kawasan Monas itu perkebunan tebu. Oh, tebu. Ada pabrik gula yang milik Polres Sastren situ. Berarti berhektar-hektar berarti Om. Iya. Berarti dari Monas itu sampai mana tuh Om? Sampai mana? Mungkin sampai Tanah Abang kali sampai Dia, besar ya. Dia ke arah timur, yaitu Noordwijk. Yang benteng Noordwijk itu juga punya dia, yang sekarang jadi Masjid Istiqlal. Iya. Kemudian RSPAD itu perkebunan kopi. RSPAD yang di Senen berarti ya. Kata Subroto Senen lah, belakang daerah Senen lah ya. Senen juga perkebunan kopi sampai di Taman Ismail Marzuki. Oh. Oke. Kemudian ada Singi van Bali yang keenam, yang ketujuh Lambert van Bali. Nah, nama-nama di surat wasiat Sastren, nama-nama yang memakai nama Van Bali, Van Makassar, itu adalah para budak. Oh. Ya, karena Sastren menyebut mereka dari mana asal mereka. Oh, dari mana asal mereka? Mereka, iya. Oleh karena sebutannya dengan Van. Dengan asal daerah mereka. Asal daerah mereka. Iya. Ya. Nah, bagi kaum Depok yang menjadi ahli waris, ya, yang kelak menjadi ahli waris, karena sebenarnya kita ketahui bahwa tanah Depok ini Sastren itu mewariskan kepada budak-budaknya. Dia di wasiatnya dikatakan pada saat kelak dia dipanggil Tuhan, maka budak-budaknya dimerdekakan dari perbudakan, kemudian mereka menjadi pewaris tanah Depok. Karena Sastren memperlakukan budak-budaknya bukan seperti budak pada umumnya, tapi saya ceritakan bagaimana dia memperlakukan budak sangat manusiawi seperti anak angkat sendiri, maka mereka juga ketika dibebaskan dari perbudakan, mereka memiliki hak di hadapan hukum yang sama. Seperti lainnya. Nah, bagi kaum Depok yang mengelola tanah kebun, sawah, wajib membayar cukai sebesar 10% dari hasil panen. Nah, itu mereka setorkan ke Gemeentebestuur. Ya. Karena itu Gemeentebestuur itu punya lumbung padi yang sangat besar. Karena ketika panen padi mereka menyetor padi. Panen buah-buahan mereka menyetor buah-buahan, tapi buah-buahan itu secepat mungkin Gemeentebestuur jual dan mereka dapat uang untuk operasional. Nah, bagi non ahli waris yang mengelola tanah kebun sawah dengan menyewa dari kaum Depok, wajib membayar cukai sebesar 20% dari hasil panen. Lebih besar berarti. Lebih besar, dan itu sudah dipraktekkan oleh Sastren ketika dia masih hidup, yaitu ketika para pendatang, Sastren katakan mereka dari Jawa, itu yang mengerjakan di pinggir lahan dia. Sebenarnya waktu itu mereka mengerjakan itu tanpa izin. Tapi Sastren tidak mengusir mereka karena rasa kemanusiaannya dan sebagai orang Kristen diterima akhirnya. Ya, dia oke, kalian boleh mengerjakan itu, tapi Anda harus membayar pajaknya 20%. Lebih tinggi. Kemudian jangan mengganggu, karena ya dia mengalami kerbau dan sapinya itu pernah dicuri. Nah, mereka saja dia dengan tegas mengatakan jangan lakukan hal itu. Nah, seperti itu. Kemudian dengan adanya Gemeentebestuur, Depok mengalami kemakmuran yang lebih baik dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya. Ya, karena panen buah dan lumbung padi yang melimpah. Nah, itu sebabnya menyebabkan
keadaan ekonomi kaum Depok itu Bagus. bagus, jauh di atas daripada di daerah desa-desa sekitarnya. Karena pengelolaannya mungkin lebih tertib gitu ya. Karena mungkin pakai iya sudah terorganisir ya. Karena mungkin itu ilmunya pun didapat dari Korea Sastlen ya, ilmu administrasi, ilmu perdagangannya seperti itu ya. Pertaniannya dari budak Bali, betul loh. Dan mungkin juga kenapa bisa lebih maju kalau aku lihat juga karena Sastlen ini kan melakukan sistemnya bagi hasil gitu ya. Awal kan seperti itu ya. Jadi itu orang lebih semangat kan gitu kan. Dimanusiakan orang itu kan. Sehingga itu yang membuat orang jadi produktif kalau menurut aku. Leluhur kita lebih produktif pas itu berarti kan. Karena menganggap bahwa ya adil nih kayak gini kan. Kalau memang dia itu tidak dimanusiakan menurut saya mungkin akan berbeda sih gitu. Oke, saya lanjut ya. Ya, lanjut Om. Saya lanjut Hominto Bestur Depok. Korea Sastlen wafat karena penyakit endemi pada 28 Juni 2014 pada pukul 4 sore di Batavia. Sesuai dengan surat wasiat terakhir yang dibuat tanggal 13 Maret 2014, maka ke 150 budak-budaknya dibebaskan dari perbudakan dan menjadi orang merdeka serta memperoleh waris atas tanah Korea Sastlen Depok. Oleh karena itu, pada 28 Juni setiap tahun diperingati sebagai Depok Sedah, Hari Depok. Atau pada waktu itu juga disebut sebagai Sastelenda, Hari Sastlen. Karena pada waktu Sastlen membebaskan para budak-budaknya dari perbudakan menjadi orang merdeka. Nah, kalau sekarang YLCC merayakannya sebagai Hari Kaum Depok. Keberapa Om sekarang sudah 309? Berarti sudah 309 tahun lah ya. Kalau bicara tentang umur kaum kita berarti Om ya. Dilihat dari sejarah yang memang kita bisa punya data dan fakta itu ya. 309 tahun usia kaum kita. Nah, sepeninggalnya Korea Sastlen, ya, pengolahan tanah Depok berjalan sebagaimana biasa yang berpedoman pada pengaturan-pengaturan dalam surat wasiat. Tetapi lama-kelamaan kaum Depok, ya sekarang saya tidak menyebut mereka budak lagi ya. Kaum Depok itu berfalsafah bahwa hendaknya masing-masing keluarga mengurus keluarga dan tanahnya masing-masing. Akibatnya masing-masing keluarga berlomba-lomba untuk memperoleh lahan tambahan yang terbaik sehingga sering terjadi konflik, konflik tanah di mana sampai sekarang. Rebut-rebutan itu. Terjadi. Nah, melihat keadaan yang tidak menentu di kalangan kaum Depok itu, seorang advokat dari Batavia, Mr. R.H. Klein, merasa prihatin dan secara sukarela menyusun rancangan Hominto Bestur Depok pada tahun 1871. Klein ini adalah salah satu advokat yang menyimpan dokumen-dokumen pemikiran Sastlen yang biasanya dia simpan di lawyernya dia. Ya. Kita tahu bahwa para lawyer itu ketika yang sudah emeritus dan tidak lagi berpraktek kan dia harus menyerahkan dokumennya kepada yang lawyer yang selanjutnya. Salah satu adalah Klein ini. Nah, pada tahun 1871, advokat Klein membuat rancangan reglemen yang berisikan pembentukan organisasi desa self-bestur dengan pengurus sendiri yang dipilih secara demokratis. Self-bestur itu pengurus sendiri. Atas dasar rancangan tersebut pada 28 Januari 1886 disusunlah reglemen Van Hetland Depok. Kemudian 14 Januari 1913 dilakukan revisi sesuai dengan perkembangan pada waktu itu. Ya. Kemudian berdasarkan reglemen terakhir itulah kemudian diangkat Hominto Bestur Van Hetland Depok yang terdiri pada seorang presiden sebagai ketua. Ya. Ketua reglemen, ketua Hominto Bestur itu disebut presiden. Tadi saya
sampaikan Gemeentebestuur itu pengurus komunitas Iya. Depok. Kemudian ada seorang sekretaris, seorang bendahara, 2 orang gekomiteerden. Sekarang anggota pengurus. Ya. Terpilih sebagai pengurus Gemeentebestuur yang pertama adalah Gerrit Junatans, ya, sebagai presiden, dan MF Junatans sebagai sekretaris. Ya. Presiden kedua adalah Frederik Samuel Laurens. Presiden ketiga Leonardus Leander di tahun 1930. Presiden keempat JC Junatans. Presiden kelima Johannes Matthijs Junatans. Presiden terakhir dengan sekretarisnya adalah Frederik Hendrik Sudira. Ya. Sana ada fotonya presiden kelima Johannes Matthijs. Nah, beliaulah yang kemudian nanti yang berbicara bernegosiasi dengan wakil dari Kementerian Luar Negeri ketika melakukan perjanjian pengalihan hak tanah partikulir menjadi tanah yang menjadi kesatuan tidak terpisahkan dengan Republik Indonesia. Nah, Reglement van Hetland Depok ternyata menjadi pengendali efisien dalam pengelolaan tanah Depok. Gemeentebestuur Depok bekerja berdasarkan reglement tersebut yang antara lain adalah memelihara sarana pertanian irigasi. Oleh karena itu ketika di era Gemeentebestuur itu Depok nggak pernah gagal panen karena air irigasi itu harus dapat dibagi secara merata sehingga semua persawahan milik kaum Depok itu mendapat bagian air. Kedua, memelihara sarana transportasi jalan. Sungguh hebat menurut saya pada waktu itu. Walaupun belum di aspal, tanah Depok itu rata, istilahnya di walls. Jadi pasang batu-batu, kemudian digiling, belum dengan stone walls, tapi digiling dengan itunya yang buat walls itu ditarik orang. Dan itu masih ada, ya. Alat itu masih ada di Jalan Kamboja, itu disimpan di. Masih ada? Ya, masih ada di Jalan Kamboja itu. Kami dulu sering membawa itu untuk ketika membuat lapangan voli. Lapangan voli dulu kan outdoor ya. Iya. Jadi ketika buat lahan supaya tanahnya rata, tanahnya rata dan keras. Ya. Kemudian mengatur hak pengelolaan tanah. Nah, keluarga yang ingin mengelola tanah tambahan, perluasan, harus seizin Gemeentebestuur dengan membayar uang pengganti. Dan karena lahannya luas kan, sampai Cinere sana, kalau yang memperluas ya. Kemudian melakukan pemeliharaan terhadap hutan Depok. Nah, itu pesan Sasteren. Hutan yang sekarang menjadi Taman Hutan Raya itu adalah milik kaum Depok. Nah, tapi pada waktu itu dihibahkan ya kepada pemerintah pada waktu itu, karena Sasteren berkeinginan agar Taman Hutan Raya itu menjaga keseimbangan, ya. Keseimbangan ekologi, terutama juga untuk menjadi resapan air. Kemudian untuk tanaman-tanaman herbal. Jadi banyak tanaman, kalau sekali-sekali jalan ke sana bisa lihat. Saya tahun lalu masih sempat jalan ke sana bersama Tante Tia, bersama tim dari Belanda yang mempersiapkan renovasi kawasan heritage Depok Lama. Ya. Sebelum lanjut, mau balik lagi sedikit nih Om tentang presiden. Ini
perlu yang namanya menurut saya ya penjelasan lebih clear sih. Karena di posisi itu banyak orang luar sana yang saya searching ya, yang saya analisa juga di media sosial itu mengatakan bahwa sebelum merdeka itu kita nih kaum Depok nih udah merdeka, udah punya presiden sendiri gitu. Nah makanya penting nih kita lurusin dalam obrolan kita hari ini. Kan tadi kan ada beberapa presiden ya memang yang istilahnya menjadi pemimpin kaum Depok nih gitu kan sebelum akhirnya dilebur gitu ya. Nah bisa dijelasin Om, sebenarnya penyebutan presiden ini apakah sama dengan presiden yang hari ini gitu loh. Nah ini kan padanannya nih harus kita lurusin nih gitu biar orang-orang itu akhirnya mendapatkan satu edukasi yang baik dari diskusi kita ini gitu kan. Itu seperti apa? Padanannya seperti apa sih sebenarnya presiden yang dulu yang jadi pemimpin kita kaum Depok itu seperti apa? Baik, itu sekalian juga kita mau meluruskan pendapat-pendapat yang tidak sesuai mengenai keberadaan Depok pada waktu itu. Melalui media sosial yang saya baca ada banyak informasi-informasi menyimpang ya mengenai Depok itu. Ada yang mengatakan Depok negara dalam negara. Negara Depok sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Mereka menyebutnya Republik Depok dari dipimpin oleh presiden. Nah, jadi itu sama sekali tidak benar. Ya. Presiden di sini adalah sebutan untuk ketua suatu organisasi. Ya, kalau sekarang sih kita banyak mendapatkan sebutan presiden itu. Misal dalam perusahaan presiden direktur. Iya. Bahkan di Indonesia satu-satunya partai PKS. Iya ada presiden ya. Pimpinannya betul presiden. Nah kira-kira seperti itu. Nah presiden ini adalah presiden komunitas kaum Depok yang mengurus wilayahnya sendiri. Iya. Wilayahnya sendiri. Jadi tidak sebagaimana presiden yang dimaksudkan oleh para pembuat konten-konten yang tujuannya adalah supaya kontennya viral. Betul. Sehingga mereka membuat informasi-informasi yang ya supaya laku aja. Iya. Seperti itu. Makanya bukan kebenaran. Betul. Dan ini kan hari ini pada saat orang buat konten itu viewers banyak tuh. Iya. Babak belur juga kalau untuk kita jawabin satu-satu kan. Makanya diskusi siang ini tuh untuk meluruskan itu juga sih sebenarnya. Berarti padanannya itu nggak sama. Presiden kaum kita itu dengan presiden Republik Indonesia itu nggak sama. Itu presiden padanannya mungkin seperti kalau partai PKS ada presidennya kan, presiden partai PKS gitu kan. Di perusahaan juga ada presiden direktur. Nah kita waktu itu menyebut orang yang kita percaya, orang yang kita tuain untuk kaum kita menjadi pemimpin kita itu kita sebut dengan presiden. Seperti itu mungkin Om ya padanannya. Oke, berarti itu penting sih karena masalahnya baik yang salah nih gitu. Sampai ya saya juga baca ada penulis novel terkenal pun menyebarkan berita-berita itu, makanya sangat disayangkan gitu. Istilahnya penulis novel itu kan juga salah satu orang berpendidikan ya. Saya pikir juga memiliki akademis yang seorang akademisi juga dan harusnya kan pada saat dia mau seperti itu kan dia cek and recheck lah. Ya, betul. Kita kan punya lembaga resmi ya. Kita punya lembaga resmi yang bisa dicek and recheck tanpa harus juga menyebarkan atau meneruskan sesuatu yang tidak benar gitu, tidak benar. Tapi ya udahlah, maksud saya kita nggak bisa memang istilahnya bisa melarang orang-orang tersebut, tapi kita bisa meluruskan dalam diskusi kita sih. Oke, clear lah harusnya tentang presiden, penyebutan presiden itu ya. Oke, terima kasih review saya lanjutnya. Yaitu apa yang dilakukan oleh Minto Bestir. Yang kelima adalah memberikan pendidikan kepada kaum Depok. Ini sungguh hebat menurut saya. Jadi pada waktu itu orang-orang Depok yang ingin bersekolah
mereka itu ya nggak usah mikirkan apa-apa. Uang sekolah itu dibayar oleh Huminto Gestur. Kita punya 2 sekolah ya di Depok nih. Ada Depok Selaher School. Sekarang lokasinya masih ada menjadi SMP Negeri 1. Itu SMP Negeri 1 beberapa komplek SD itu dulu lahan punya LCC. Jadi di situ dan di situ guru-gurunya, kepala sekolahnya dan sebagainya itu banyak dari Kom Depok. Depok Selaher School itu sekolah yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu, sehingga yang bersekolah di sana ya asal pengen sekolah silahkan datang. Nggak perlu pakai sepatu, malah di foto-foto banyak pada nyeker ya. Iya. Kemudian sekolah itu bukan buat orang Kristen saja. Oh. Juga pernah orang Muslim yang bersekolah di situ, ya. Tetapi memang animonya nggak banyak, tapi adalah itu mereka sekolah situ, sehingga mereka bisa bersekolah. Dan sekolah dasar pada waktu itu kan intinya bisa baca, tulis, berhitung. Yang kedua adalah Europese Lager School. Sekolah yang bahasa pengantar, bahasa Eropa, bahasa Belanda. Sekarang pernah digunakan oleh SDN Pancoran Mas 2. Oke. Di Jalan Pemuda sana. Ya. Dia memiliki murid itu lebih dari 100 sampai 130 orang. Yang siswanya terdiri pada orang Belanda, ada anak-anak Kom Depok, ada juga anak-anak pedagang yang berhasil itu, yang sekolah di sana. Nah, di Europese Lager School itu ya kita katakan sekarang sekolah yang official ya, yang resmi. Mereka harus punya berpakaian seragam, rapi, pakai sepatu dan itu bahasa antara bahasa Eropa. Nah, orang Depok yang sekolah di sana juga dibiayai oleh Huminto Gestur. Termasuk ketika mereka tidak memiliki seragamnya dibeli. Nah, itu hebatnya Huminto Gestur pada waktu itu. Dan sekolah itulah yang kemudian merubah pola pikir, paradigma Kom Depok, dan juga merubah ya, keadaan kehidupan Depok. Lulus dari sana mereka fasih berbahasa Belanda, baca tulis. Jadi tamatan dari Europese Lager School itu mereka dengan mudah dapat pekerjaan di Batavia. Ketika mereka kerja di Batavia, ada yang menjadi ambtenar PNS, sekarang PNS, ada yang bekerja di perbankan, di asuransi, di perusahaan perdagangan, dan banyak terbuka kesempatan pekerjaan pada waktu itu, karena di era itu tahun 1800 bahasa pengantarnya kan bahasa Belanda. Di Batavia adalah pusat pemerintahan, pusat perekonomian. Jadi mereka sekolah di sana, mereka mendapat gaji yang sungguh sangat besar, sehingga mereka meninggalkan lahan pertaniannya. Tetapi lahan pertanian bukan nggak diurus. Nah, mereka memberikan pekerjaan kepada penduduk desa sekitar kita. Kerja di ladang kita bagi hasil, sama seperti Saslen, bagi hasil, ini juga bagi hasil. Jadi ladangnya nggak menganggur, tapi membuka pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya dan tetap menjadi lahan yang produktif. Itu sebabnya ya, saya kalau mau melanjutkannya dengan perubahan terjadi ini, ketika ada jalur kereta api dari Batavia ke Boyolali, Jakarta ke Bogor. Stasiun di tengah-tengahnya ada Depok. Ya.
mengakibatkan banyak orang-orang Belanda yang kerja di Batavia itu kalau weekend mereka ke Depok. Kalau Depok waktu itu sejuk. Aman dingin. Mereka kemudian membeli tanah, membangun yang sekarang kita sebut Jalan Kartini, Jalan Pemuda. Itu Jalan Kartini itu kan dulu Oude Pasarweg, Jalan Pasar Lama. Ya. Mereka bangun rumah-rumah menjadi villa. Makanya rumah zaman dulu ada disebut Villa Paula. Tempat mama saya tinggal itu villanya Duiventil namanya. Di Jalan Pemuda masih ada sisa yang villanya nggak dicopotin tuh. Villa Kapela. Ya. Iya, Villa Kapela tuh. Nah, kemudian rumah-rumah itu waktu itu setiap bangun rumah itu ditaruh depannya besar-besar anno 1950, 1900, artinya didirikan tahun berapa. Waktu itu kita bisa tahu rumah tahun 28, tahun 50, tahun ini. Ya, seperti itu. Orang-orang Belanda tinggal situ. Sehingga lama-lama mereka lebih suka tinggal di Depok. Makanya anak-anaknya sekolah di Depok European Latar School. Nah, banyak anak muda di sana. Kemudian orang-orang Depok yang bekerja di Jakarta itu kan di Batavia naik kereta. Kereta pada waktu itu nggak seperti sekarang. Ada eerste kelas, tweede kelas, derde kelas. Apa tuh arti? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Waktu itu kan masih diskriminatif ya. Ya, kelas 1 tuh isinya orang-orang bule. Nggak boleh nyampur tuh. Iya. Kelas 2, ya yang termasuk orang kelas 2 mereka nggak mampu. Kalau pribumi mereka termasuk darah bangsawan. Ya. Yang kelas 3 tuh campuran tuh. Kita di kelas berapa, Bu? Kelas 3. Campuran sama orang mana? Bogor segala macam. Jadi ketika kereta itu sampai stasiun Bogor, mereka bilang, kita tiba di Amsterdam. Belanda Depok naik. Ya, kenapa sebut Belanda Depok? Karena mereka yang kulitnya seperti saya ini, ya, bukan bule, bukan orang yang kelas 1, tapi fasih berbahasa Belanda. Ngobrol berbahasa Belanda. Tastis. Yang dari Bogor kan ngomong berbahasa Sunda. Nah, karena itu ya sampai sekarang. Sebutan Belanda Depok itu berarti dari peristiwa kereta itu berarti. Itu. Depok dibilang apa? Amsterdam. Belanda Depok. Waktu pulang dulu orang kerja sampai jam 2 siang kan. Iya. Makanya upahnya Revi dulu pulang kerja masih bisa sempet nyangkut sawah. Betul. Karena jam tuh sampai jam 2. Iya. Kan? Sampai di Depok, kita udah tiba di Amsterdam. Belanda Depok turun gitu. Cut dulu deh, bentar. Fran nggak bisa emang, Fran. Susah. Cut dulu, bentar. Nah, lanjut. Lanjut lagi. Jadi seperti itu. Itu sebabnya kemudian sampai sekarang sebutan itu masih melekat. Dan apa namanya udah jadi trademark di mana-mana. Mereka akan menyebut Belanda Depok ya artinya kita seperti itulah ya. Tapi itu menurut Om stigmanya gitu positif atau negatif ya? Tapi ada yang suka, ada yang enggak juga tuh. Ya, betul. Ada yang suka. Misalnya orang tua kami ke atas nggak suka. Iya, betul itu maksud aku tuh gitu. Orang tua kami ke atas nggak suka. Mereka bilang, wij zijn toch niet Hollander. Iya. Artinya apa artinya? Kami bukan orang Belanda. Betul. Kami bukan orang Belanda. Kami orang Indonesia. We are Indonesians. Iya. Kita orang Indonesia. Gitu. Betul. Nah, contoh, kita nggak bule-bule, kok mata kita nggak biru. Iya betul. Kita orang Indonesia. Cuma bisa bahasa Belanda. Orang Indonesia yang bisa berbahasa Belanda karena kita mendapat pendidikan di sekolah Belanda,
seperti itu. Berarti sebutan itu di apa di antara oma-oma saya berarti kan? Nah. Itu ada ketersinggungan berarti. Ketersinggungan. Ketersinggungan. Karena mereka merasa mereka ke orang Indonesia dibilang Belanda gitu. Mereka lebih menyukai bahwa mereka disebut sebagai orang Indonesia. Om masih ngalamin itu nggak? Soalnya kan Om juga masih naik kereta kan. Setahu aku Om juga SMA-nya di Jakarta kan sama Om aku. Iya. Ya Om Roy kan naik kereta. Nah kan juga barengan orang-orang Bogor juga itu masih ada begitu nggak tuh di kereta? Masih. Di tahun-tahun berapa? Tahun 60, tahun berapa tuh? 50? Sekolah di Jakarta sama Om Roy kan apanya 1967 kan? Nah iya. SMA masih Jakarta. Begitu nggak tuh? Ya masih kadang-kadang terucap begitu oleh mereka gitu. Nah, terucap begitu, ketika mereka ucap begitu kita rasa agak tersinggung, saya juga merasa tersinggung gitu. Apalagi ketika itu disebutkan bahwa kita antek-antek Belanda. Iya. Sebutan itu menjurus ke sana, udah menyimpang dari awal pertama. Iya betul. Kalau dari awal pertama ya biasalah, tapi kemudian terjadi penyimpangan, sebutan itu mengarah kepada bahwa kita antek-antek Belanda. Nah, itu yang membuat ketersinggungan semakin tajam. Nah, tapi di generasi sekarang ya itu udah merupakan hal biasa. Jadi ya ada pepatah mengatakan bisa karena biasanya. Iya. Jadi udah merupakan sesuatu yang umum. Bahkan dekan Fakultas Ilmu Budaya dari UI sekarang, Prof. Bondan, ya ada yang terakhir kita di balai kota itu ketika finalisasi mengenai rencana revitalisasi kawasan heritage Depok, dia juga waktu itu kan mau diambil istilah apa yang nah, Pak Bondan juga menyampaikan bahwa dulu memang ungkapan Belanda Depok itu sensitif, ya. Betul. Tapi sekarang itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, yang merupakan sebutan kepada orang-orang di Depok lama. Udah secara nasional udah seperti itu. Dikenalnya begitu ya, dikenal begitu. Nah, tapi kan kita sekarang tahu bahwa mereka itu bukan antek Belanda. Nah ya, sekarang itu yang penting. Penerimaannya saja pada kaum Depok bagaimana gitu. Tapi ternyata kaum Depok sekarang kayaknya udah nggak itu lagi ya soal sebutan itu nggak terlalu sensitif. Nggak terlalu sensitif. Iya sih, mungkin kalau di generasi saya gitu Om ya, memang ya tetap ada sih yang males disebut kayak gitu. Tetapi ya biasanya kita akan jelasin sih gitu kan. Intinya kita jelasin juga bahwa Belanda Depok itu seperti apa sih, seperti tadi Om jelasin gitu. Kita bukan antek Belanda, kita karena kan takutnya stigma itu menjadi negatif di mereka juga gitu. Kita dulu leluhur kamu adalah antek Belanda gitu. Kamu dulu ini jadi apa sih kalau bahasa ini kan jadi kaki tangan atau anjingnya Belanda kayak gitu-gitu yang nggak enak kita denger gitu kan. Itu sih. Jadi memang ya kita coba untuk bisa mungkin lurusin sih Om. Nah itu dia seperti itu. Jadi sekarang kita harus bisa menjelaskan bahwa kita Belanda Depok. Iya. Kita adalah pribumi, tetapi kami Pribumi. bisa berbahasa Belanda. Tapi generasi di bawah saya kan udah nggak bisa berbahasa Belanda. Betul. Ya. Betul. Terakhir ya yang umuran, tidak semua umuran 50 ke atas seperti itu yang bisa ya. Iya. Tapi kebanyakan sudah tidak lagi. Ya, hanya bisa berbicara bahasa Belanda. Nah itu pendidikan yang keenam menerapkan sistem cukai pajak yang digunakan untuk kesehatan kaum Depok. Nah dari situlah waktu itu Kemendikbud bisa memberikan beasiswa. Oh. Nah, beasiswa itu di belakang kantor Kemendikbud
Ex-Rumah Sakit Harapan dulu itu lumbung padi, Red. Oh besar berarti Om? Besar. Lumbung padi. Padi. Lumbung padi sampai pernah waktu Huminto Bestir sudah tidak operasional lagi, itu pernah dijadikan gedung bioskop. Oh. Walaupun gedung bioskopnya dindingnya dari gedek bambu. Iya. Itu ada lumbung padi, kemudian ada tempat menjemur Padi, ya. di floor gitu ya. Seperti itu. Jadi benar-benar orang Depok itu sejahtera. Mereka yang berada dalam ya misalnya yang kurang mampu gitu. Mereka walaupun kurang mampu, nggak miskin-miskin amat. Mereka setiap bulan itu dapat beras dari Huminto Bestir. Mereka datang, dapat beras, dapat juga uang dari tadi penjualan buah-buahan. Itu buat mereka bisa hidup. Mereka itu kalau mereka mau sekolah kan Huminto Bestir yang biayain, yang bayarin. Iya. Mereka kemudian akan terangkap generasi yang miskin itu nggak ada lagi. Jadi wah, menurut saya hebat sekali. Iya, sudah ada sistem seperti itu ya Om ya, di zaman itu kan. Dikelola, maksudnya pengelolaan sebuah komunitas seperti itu gitu Om. Ada Huminto Bestirnya yang memang dia mengelola dari keuangan dari cukai ya yang dipungut, lalu dia turunin lagi untuk kepentingan pendidikan, dibalikin lagi sama dia. Mungkin ini sedikit banyaknya mencontoh sistem pemerintahan Belanda kah atau gimana Om? Yang seperti itu? Itu sih. Ya kan pasti kan begitu tuh, pasti kan ada. Itu semuanya sih sebenarnya berdasarkan iman Kristiani sastra. Oh baik. Oke. Di era Gubernur Jenderal Kamhais yang saya belum singgung. Di Kamhais itu, di Batavia itu mereka mengumpulkan orang-orang Belanda yang masih taat kepada imannya itu. Ada terkumpul 2.000 orang kalau nggak salah yang melakukan politik etis. Mereka berkesimpulan pada waktu itu bahwa karena mereka orang Protestan pada itu. Bahwa kesejahteraan ini tidak bisa hadir ya, kalau kita tidak menerapkan prinsip-prinsip yang dianut oleh orang Kristen Protestan. Oke. Pendekatannya ke situ berarti Om ya. Maka kemudian mereka menerapkan politik etis. Politik etis. Kemudian hasil bumi yang unggulan ini, yang unggulan seperti tadi karet. Kalau karet kan disadap ya karet. Yeah. Kemudian dibikin latex dulu kan ya, lembar-lembaran itu kan. Lembaran latex itu dikumpulkan, itu juga banyak nanti dibawa ke Batavia, lewat Sungai Ciliwung. Itu saya ada foto Jalur Niaga ya. Ciliwung, ya. Lada juga gitu sama. Lada juga begitu. Kan Lada kan kita jadi salah satu pesuplai terbesar katanya. Lada juga seperti itu dari Mampang itu. Dari Mampang. Gitu. Iya. Ada karena sangat lakunya. Karena sastra itu memiliki prinsip bahwa itu bagi hasil, ya. Maka para budak yang mengelola lahan pertanian di Mampang itu, Lada itu, mereka juga mengambil 10 bagiannya mereka itu. Nah, mereka kalau mau jual itu ya mereka bisa jual juga ke Batavia. Iya. Sekalian ketika dibawa ke Batavia dengan perahu dari Sungai Ciliwung, mereka jual haknya dia gitu. Iya. Karena mereka nggak makan lada. Benar. Iya. Mereka ikut jual gitu. Ikut titip pesannya. Jadi mereka makmur. Nah itu. Ya.